Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Serius Serenitus bersama IM, tentunya Serius Serenitus ya. Dan ya, untuk kali ini kontennya agak sedikit berbeda ya teman-teman, dan agak agak ada keterlambatan. Yang biasanya konten di channel ini itu setiap hari Rabu ya teman-teman, jam 7 malam. Tapi karena ada satu dan lain hal ya, untuk seminggu ini makanya upload kontennya itu agak terlambat teman-teman. Dan juga konten kali ini tuh agak berbeda dari dua konten utama channel ini ya. Channel ini kan konten utamanya ada DJ Fantasi, desain jersey Fantasi yang biasanya teman-teman lihat itu, dan juga Brand Journey yang update tentang brand yang aku bikin ya teman-teman, dan itu tipenya vlog tuh ya. Tapi kali ini aku beda, kontennya sedikit lebih ringan daripada yang kedua konten yang tadi aku sebutin ya. Dan kalau teman-teman mau nonton, aku kasih di cards di atas ya. Dan kali ini aku kontennya bisa dibilang hanya react teman-teman, dan ngasih pendapat aku aja dari jersey yang memang sudah ada di real life. Maksudnya yang memang ada di pasaran gitu teman-teman. Dan edisi kali ini tuh aku mau memberikan pendapat aku tentang desain-desain untuk timnas Indonesia dari aparel-aparel lokal. Jadi jersey timnas Indonesia kan banyak nih, dari dulu yang pertama banget sampai yang sekarang. Tapi daripada berpanjang-panjang ya, aku cut aja jadi jersey timnas edisi yang dibuat oleh aparel lokal beberapa tahun terakhir ini. Karena setahu aku dulu juga memang jersey timnas itu pernah dibikin aparel lokal juga, cuman itu udah lama banget. Jadi aku bikin yang edisi beberapa tahun terakhir ini yang sudah dipegang dua aparel ya teman-teman. Sejauh ini untuk aparel lokal itu ada Mills dan Airspo teman-teman. Oke, jadi dari dua aparel lokal itu aku mau react desain jersey mana yang kira-kira menurut aku tuh yang kalau menurut aku wajib koleksi gitu-gitu. Akan aku kasih tahu di sini dulu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat aja ke tier listnya teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah ada macam-macam jersey timnas dari, kalau nggak salah setauku itu 2020 ya teman-teman. Jadi yang pertama dari Mills yang edisi pertama itu 2020 itu selesai kontrak sama Nike ya setahu aku. Jadi ini desain yang pertama banget, yang mungkin aku bisa kasih tunjuk di layar ya, seperti ini. Jadi bisa dibilang cukup simpel untuk yang pertama. Dia itu pola jahitnya raglan, lalu bagian kerahnya itu ada bagian putihnya, dan itu nggak full melingkar tapi sampai di bagian pundak aja teman-teman. Ya tentu saja warnanya dominan merah. Ini desain yang menurutku kalau buat aku sendiri ya, itu mungkin kalau aku kurang cocok sama desainnya. Tapi harus diakui bahwa desain ini itu cukup ikonik teman-teman, karena ya bisa dibilang awal kebangkitan timnas Indonesia tuh waktu pakai jersey ini ya teman-teman. Waktu ya kita di AFF bisa ngalahin Malaysia dan lain-lain itu pakai jersey ini. Dan ya, untuk setauku kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu kita juga kualifikasi Piala Asia juga waktu itu masih pakai jersey yang ini teman-teman. Tapi menurut aku ini untuk yang jersey home ya, itu ya walaupun ikonik, cuman kalau di aku tuh kayak kurang serak aja gitu sama desainnya. Jadi mungkin aku untuk jersey yang home yang ini aku kasih di tier B teman-teman. Oke, feel free kalau teman-teman mungkin punya pendapat lain. Mungkin nanti aku juga bisa share template-nya tier list-nya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mungkin isi sendiri sesuai dengan preferensi teman-teman. Dan nextnya kita langsung aja ke jersey away-nya putih. Waktu jersey yang ini tuh kombinasinya dengan hijau ya teman-teman. Jadi putih hijau, jadi ada stripnya di tengah ya, seperti yang kalian lihat di layar sekarang ini. Dan dia itu jahitannya juga masih yang tipe reguler, yang jahitannya di pundak ini ya. Cuman dia bedanya di sini pakai kerah teman-teman, pakai kerah. Dan ya agak desainnya itu agak lebih elegan kalau menurutku ya.
di tengah ada line hijau dengan garis putih yang melambangkan garis khatulistiwa, dan ada pattern peta Indonesianya di dalam, teman-teman. Menurutku desain ini itu dia kayak lebih klasik, lebih lebih dibilang modern juga ya, dia ada unsur retronya dengan kerahnya gitu ya. Lebih, kalau menurutku tuh lebih simple tapi lebih klasik gitu, teman-teman. Dan ya seingatku juga ini itu cuman memang setauku kalau dulu tuh memang nggak terlalu sering kepake cuman nggak sering-sering banget, teman-teman. Tapi menurutku ini desainnya bagus ya, jadi mungkin aku tempatin di tier A, teman-teman. Nah, next ini ada jersey third-nya, teman-teman. Jadi waktu 2020 itu Mills ngeluarin jersey ketiganya, teman-teman ya. Jersey ketiganya ini menurutku ini lebih lebih mewah lagi, lebih elegan lagi, warna hitam, teman-teman. Warna hitam, dominan hitam dengan kombinasi warna emas. Lalu kalau teman-teman lihat di bagian tengahnya, di bagian torso itu ada pattern burung garudanya, teman-teman, dan ada segi 5-nya ya, yang kayak repetisi membesar di seluruh bagian badan. Cuman memang jersey ini ya kepake, cuman nggak terlalu sering ya, teman-teman. Padahal menurutku ini dia lumayan sangat-sangat gagah ya kalau menurutku. Dan cuman ada perbedaan di peletakan nomornya. Seingatku itu nomornya agak di atas ya, di tengah atas, karena ya bagian torsonya ada burung garuda tadi. Dan menurut pengetahuanku itu kalau ada burung garudanya itu nggak boleh ditimpa ya, teman-teman. Jadi dia agak di atas nomornya. Tapi pernah dipakai di beberapa laga uji coba seingatku ya. Dan ini menurutku dia bisa masuk tier S, teman-teman. Nextnya ini untuk jersey kiper ya, teman-teman. Jersey kiper ini aku sebenarnya kurang tahu yang home yang mana, yang away yang mana, karena jersey kiper tuh nggak tentu ya, teman-teman. Kadang-kadang lebih sering pakai yang kuning, kadang-kadang lebih sering pakai yang warna lainnya lagi ya. Tapi overall dua jersey kiper yang dibawa Mills ini desainnya kurang lebih sama ya, teman-teman. Sama, cuman hanya di perbedaan color palette yang dipakai aja. Yang satu lebih monokromatik dan yang satunya ini dia lebih bold ya, dengan warna putih hitam abu-abu campurannya ini. Sebenarnya kalau yang kuning ini dia menurutku itu cukup elegan, cuman kontras warnanya, patternnya itu agak kurang menurutku, teman-teman. Jadi mungkin dia ada di B. Lalu yang ini yang dia lebih kelihatan ini bagus sebenarnya kelihatan, cuman ini tuh agak bikin pusing ya, teman-teman, karena warnanya benar-benar kontrasnya jauh. Jadi benar-benar bikin pusing, teman-teman. Mungkin ini aku kasih di C, teman-teman ya. Lalu beralih di season sekitaran kalau nggak salah itu 2022, kita ganti jersey timnas Indonesia. Mills mengeluarkan model terbaru dengan home merah ya, merah tapi warnanya sedikit lebih gelap daripada yang merah yang sebelumnya tadi ya, home-nya. Dan kali ini itu pakai kerah, teman-teman ya, pakai kerah dan pakai juga list karet rib di bagian lengannya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga familiar dengan jersey yang ini ya, karena jersey ini tuh cukup memorable juga, dipakai di Piala Asia dan lain-lain ya. Dan bisa dibilang jersey yang patternnya itu cukup modern dan lebih elegan gitu ya dibanding yang home yang sebelumnya. Dan jersey ini pun juga bisa dibilang itu cukup laku ya di kalangan masyarakat ya, teman-teman. Apalagi jersey ini kan dipakai di kompetisi-kompetisi resmi ya. Dan kali ini Mills itu pakai peletakan nomor di bawah logo apparel. Itu jadi di dada kanan di bawah logo apparel ya, teman-teman.
dan itu menurutku cukup cukup perubahan yang cukup mempengaruhi dari segi visual ya, karena mungkin pada waktu itu dari beberapa tahun terakhir memang penempatan nomor di bawah logo aparel itu juga salah satu tren ya, yang utamanya dipopulerkan oleh Nike teman-teman. Oke, untuk jersey home yang ini mungkin aku bisa kasih di A, tapi mungkin nanti ada perubahan, kita belum tahu, cuman sementara ini aku kasih di A karena ini salah satu yang cukup ikonik ya teman-teman. Lalu untuk jersey W-nya ini juga cukup menarik perhatian teman-teman, apalagi di bagian kerah dan rib lengannya ya teman-teman. Itu polanya itu zigzag, warnanya itu dia itu hijau biru ya kalau nggak salah, itu dia zigzag itu patternnya, dan itu kayak melambangkan Indonesia ya teman-teman, negara agraris dan maritim kalau nggak salah temanya ya. Dan ada patternnya di bagian torso itu, mungkin nggak terlalu kelihatan ya, cuman dia itu kayak pola V kalau nggak salah ya. Ini juga cukup ikonik desainnya itu, banyak juga yang suka, tapi kalau ini menurutku dia bisa di A atau bahkan nanti mungkin bisa di S teman-teman. Lalu ada jersey third-nya atau jersey ketiganya lagi, Mills, ibaratnya 2 season bersama timnas itu pasti ada jersey third-nya ya teman-teman. Jersey third-nya juga kali ini masih warna hitam juga, cuman perbedaannya kali ini dia kombinasinya warna merah dan putih, jadi hitam merah putih teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan emas. Dan di sini pun patternnya berbeda teman-teman. Kalau yang tadi Garuda besar di tengah, kali ini enggak, jadi penempatan nomornya bisa mengikuti jersey yang lainnya. Ini juga pemakaiannya juga enggak terlalu banyak, mungkin dia ada di beberapa laga uji coba gitu-gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku masih lebih suka desain yang sebelumnya teman-teman, yang kombinasi dengan warna emas ya. Jadi mungkin ini aku juga taruh di A ya teman-teman. Lalu jersey kipernya itu setauku kalau nggak salah ada 3 warna ya sebenarnya, cuman desainnya itu sama-sama aja, cuman beda warna aja. Jadi ada 2 ini yang aku taruh di sini, karena kalau ditaruh satunya lagi juga sebenarnya desainnya sama teman-teman. Jadi ada kuning dan ini seperti kayak hijau ya kalau nggak salah ya ini. Jadi kalau yang jersey kipernya itu perbedaannya dia penempatan badge-nya lebih retro, dengan ada di tengah, di bagian tengah. Lalu kerahnya juga bentuknya itu kayaknya V-neck model retro, jadi agak tebel gitu tuh. Dan itu lumayan bagus ya, ini jadi kayak ada kesan retro-retronya gitu, aku kasih di A. Dan ini juga sama, warnanya juga color palette-nya kurang lebih sama gitu, cara penerapannya di jersey ya. Lalu dari 2022 itu kita ke 2024 kalau nggak salah ya, mulai ganti aparel yang tadinya Mills sekarang ke Erspo teman-teman ya. Nah ini jersey yang pada awal perilisannya itu dipenuhi ya teman-teman tahu kontroversi lah ya, dari pihak aparel maupun dari pihak desainernya sendiri. Jadi kalau pemahamanku nggak salah ya, aparel Erspo itu kan aparel yang bisa dibilang baru di bidang sportswear, dan waktu mereka mendesain untuk jersey timnas itu mereka menggunakan jasa desainer ya, bisa dibilang kayak third party lah ya, yang dimintai tolong untuk mendesainkan jersey timnas untuk brand Erspo ini.
Dan waktu itu jelas ekspektasi fans timnas ya, masyarakat itu cukup tinggi karena ya sebelum pindah kontrak ke Erspo ini, desainnya yang aku bahas sebelumnya ini kan juga termasuk yang bagus ya tuh. Otomatis masyarakat tuh mematok harapan yang tinggi untuk jersey timnas yang dipegang oleh Erspo ini, teman-teman. Ya lalu singkat cerita, mulailah campaign untuk mempromosikan jersey baru ini. Tapi ya itu tadi, sebenarnya ada inovasi yang cukup bagus ya aku lihat. Dari dia tuh sudah pakai kainnya itu jakatnya yang menurutku juga nggak kalah dengan brand-brand besar seperti Nike dan Adidas ya. Dia bertekstur gitulah kainnya. Jadi mungkin kalau aku kasih contoh ya, jersey yang ada jakatnya tuh seperti ini, teman-teman. Nah di sini aku punya 2 jersey ya, teman-teman. Yang satu Nike, ini Paris Saint-Germain, ini untuk musim berapa ya ini ya, 2021 apa ya kalau nggak salah ya. Tapi Jakarta itu kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Semoga kelihatan lah ya. Nah ini ya, teman-teman. Nah itu ada pola bintik-bintiknya itu. Nah gini ya, teman-teman, itu polanya beda-beda di sepanjang kainnya itu beda-beda. Dia kayak di mapping itu ya, sesuai dengan sumber keringat. Lalu ini aku punya jersey Jerman Euro 2024 kalau nggak salah ya. Ini juga versi player issue, jadi Jakarta itu rata-rata dipakai di versi player issue atau yang dipakai pemain, teman-teman. Jadi seperti ini Jakarta dari Jerman. Ini semoga kelihatan juga ya. Nah itu ada pola-pola kayak segitiga itu, dia berlubang-lubang, teman-teman. Jadi karena ini jersey-nya putih jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nah itu. Jadi 2 contoh dari brand Nike dan Adidas, teman-teman. Jadi 2 brand besar yang pakai model kain jakart. Nah di jersey timnas yang kali ini tuh juga inovasinya bagus sebenarnya. Cuman sekilas dari jauh juga, tapi dia tuh jadi kayak kelihatan plain, kayak nggak ada patternnya, polanya gitu, teman-teman. Jadi publik pecinta timnas itu juga agak kecewa karena yang sebelumnya yang tadi berkerah itu yang dari Wales itu patternnya lumayan elegan ya, dan ini tiba-tiba ya bener pakai jakart tapi kayak polos aja gitu, kayak nggak ada pola apa-apa gitu, teman-teman ya. Jadi ya agak sempat rame dan menjadi perdebatan, tapi ya kurangnya apa ya, cara komunikasinya dari desainernya juga menyebabkan itu jauh lebih kacau ya waktu itu. Tapi di sisi lain juga jersey dari Erspo ini juga cukup memorable di beberapa event besar kayak di Piala Asia 2024 kemarin, yang U23 juga udah pakai ini ya, ganti. Ini dia kerahnya melingkar aja dengan strip putih di tengah, dan jahitannya juga reguler, cuman dia regulernya yang sudah apa ya, udah dimodifikasi, jadi jahitannya nggak benar-benar lempeng reguler aja. Di bagian pinggang-pinggangnya itu jahitannya cukup rumit ya. Jadi ini mungkin aku kasih di B, teman-teman. Lalu untuk jersey W-nya itu sekilas nampak sama ya, teman-teman. Dari jauh juga kelihatan polos-polos aja ya, kayak gini yang di layar yang teman-teman lihat. Tetap pakai jakart juga, tapi aku lebih suka yang jersey putihnya, teman-teman. Mungkin teman-teman bingung, loh bang kan sama aja desainnya sama yang home, ada bedanya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian teliti ya dari 2 gambar ini, yang home dan away, bagian lengannya itu beda, teman-teman. Jadi yang away itu dia pakai pola raglan. Jadi kalau menurut aku pola raglan itu dia kalau dipakai di atlet ya atau di pemain, dia itu kayak lebih menonjolkan sisi
atletis pemainnya, jadi ngeliatin bentuk pundak pemain itu lebih bagus kalau menurutku ya daripada jahitan reguler teman. Jadi aku lebih suka yang UW. Jadi yang UW ini mungkin aku bisa kasih di A teman-teman. Lalu ada jersey kipernya teman-teman yang warna kuning dan ini warna biru tua ya kalau nggak salah ya. Ini kayaknya ada beda di kerah apa ya kalau nggak salah, cuman dia bedanya di bagian sini ya. Untuk jersey kiper ini juga menurutku popularitasnya lumayan beda. Yang kuning ini dia menurutku agak kurang populer ya, karena ya warnanya bener-bener ngejreng. Dan by the way, jersey kiper ini semuanya bisa dibeli ya teman-teman. Jadi memang dijual jersey kiper, cuman jarang banget ada yang pakai yang ini teman-teman. Lebih banyak pakai yang satunya yang ini. Jadi mungkin ini aku kasih di C dan yang ini di B teman-teman. Nah lalu untuk 2025 sendiri jersey timnas itu sudah rilis ya, yang kemarin cukup viral lah ya, rilisnya itu di spill satu persatu. Cuman dari info yang aku dapat itu ini juga belum komplit line up-nya, karena di sini kan kalian bisa lihat ada 5 ya sisanya teman-teman. Itu ada home, away, dan 3 jersey kiper. Tapi katanya dari Pak Sadat ya, CEO dari Airspo, itu akan ada jersey third-nya teman-teman, tapi belum rilis ya. Kita tunggu aja. Tapi untuk saat ini untuk tier listnya kita pakai yang ada dulu aja. Jersey home ya, itu desainnya sangat bagus ya, ciamik, jakar, dan kombinasi juga pola sublim yang ada di pundak juga. Dan ada garis putihnya yang melintang ya teman-teman, dan pakai kerah juga. Dan kali ini juga bagian sampingnya juga bisa dibilang nggak polos, karena ada pattern putihnya juga di bagian bawah. Desainnya bagus menurutku, cuman kalau mungkin ada sedikit masukan yang bisa aku kasih ya, mungkin bagian pattern di pundaknya itu bisa sedikit digelapin lagi, karena ya di beberapa pertandingan timnas itu waktu pakai jersey merah tuh patternnya kayak kurang kelihatan ya teman-teman. Jadi dari jauh tuh kayak merah polos aja, walaupun ya kita kalau lihat secara langsung kelihatan patternnya itu tadi, cuman secara tampak kamera di stadion itu kayak kurang kelihatan patternnya teman-teman. Tapi masih bagus menurutku, dan juga mungkin masukannya biar mungkin kedepannya kalau mau pakai kerah tuh kerahnya jangan di warna polos ya, karena ini kan warna polos, nggak ada pola, nggak ada garisnya sama sekali, jadi kayak dia tuh nyatu aja dari jersey-nya. Jadi kalau dari jauh tuh kayak nggak kelihatan ada kerahnya tuh. Jadi ya mungkin ini aku kasih di A teman-teman. Lalu jersey away ini justru menyita banyak perhatian karena dianggap lebih elegan, dan memang aku setuju. Dan keputusan yang cukup berani dari Airspo kali ini, kombinasi away-nya itu kombinasinya nggak pakai warna merah, nggak pakai warna hijau. Jadi biasanya jersey timnas itu dulu kalau away itu pasti kombinasinya dengan hijau gitu. Dan mulai dipegang Airspo itu awalnya dia kombinasinya putih merah, kali ini putih hitam. Dan menurutku memang benar-benar elegan, ciamik. Dan yang aku suka itu dia patternnya yang ada di sepanjang pundak sampai lengan itu bener-bener apa ya, kontrasnya bagus, nggak berlebihan, nggak kurang juga. Jadi dari kamera itu kalau dipakai pemain itu jadi tetap kelihatan gitu polanya, patternnya, dan kelihatan clean. Jadi ya untuk jersey U ini mungkin aku kasih di tier S teman-teman. Lalu jersey kiper kali ini itu ada 3 desainnya. Kenapa aku bilang desain nggak warna ya, karena benar-benar tiga-tiganya itu desainnya beda semua untuk jersey kiper teman-teman. Mungkin yang kuning yang fold ini tuh mungkin bagian untuk jersey home mungkin ya,
soalnya kalau aku lihat-lihat itu yang ini lebih sering dipakai teman-teman ya. Jadi mungkin aku duluin aja tiernya. Kalau aku nggak tahu bener apa salahnya, cuman katanya jersey ini tuh ada yang bilang bahwa ini tuh ngambil inspirasi dari jersey legendarisnya almarhum Khoirul Huda, kiper legendaris Indonesia ya. Tapi kalau di aku itu agak kurang ya teman-teman desainnya itu dibanding yang dua lainnya, itu agak kurang. Tapi secara warna oke sih, jadi mungkin yang ini aku kasih di B teman-teman. Lalu ada juga jersey yang ini ya, yang ini bisa dibilang warnanya kayak gimana ya, kayak earth tone gitu ya warnanya, kombinasi hitam. Ini juga ada patternnya juga, udah dipakai sekali ya kalau nggak salah ini jersey yang ini. Dan ini aku lebih suka daripada yang tadi. Mungkin ini ada di A. Dan terakhir yang hitam teman-teman, ini juga ada patternnya, batiknya juga sebenarnya bagus. Nah tapi ada tapinya nih teman-teman. Tapi ini itu sekali lagi jersey kiper ya, dan ya aku sendiri dulu di SSB itu kiper ya teman-teman. Jadi menurut preferensiku sendiri agak aneh kalau kiper itu dikasih jersey berkerah, karena menurutku kurang nyaman ya. Jelas karena kiper itu kan lompat sana sini, jatuh gini-gini, kayak menurutku kerah itu agak mengganggu ya. Desainnya bagus, cuman kenapa berkerah gitu ya. Kalau mungkin ini jersey third-nya oke lah, tapi ini untuk kiper ya, ya desainnya bagus, cuman ya menurutku kayak pilihan yang agak aneh pakai kerah untuk jersey kiper ya. Jadi aku kasih ini di A aja teman-teman. Ya jadi mungkin itu ya teman-teman untuk tier list aku untuk jersey timnas yang dibuat oleh brand lokal. Kalau menurut teman-teman gimana, mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah, atau kalau teman-teman mau bikin tier list teman-teman sendiri, aku kasih linknya buat teman-teman buat mungkin ngisi sendiri tier list menurut teman-teman ya. Dan sekali lagi ini tuh bukan maksud aku untuk menjelek-jelekan satu desain atau yang lainnya. Ini cuma menurut preferensiku aja, mana yang lebih bagus, mana yang kurang menurutku aja ya. Dan yang pasti kalau teman-teman mau support timnas, beli yang ori teman-teman ya, jangan yang KW-KW. Dan ya mungkin segitu dulu untuk konten kali ini ya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya, dan jangan lupa subscribe ya channel ini dan like juga kalau teman-teman suka. Dan ya kedepannya semoga kontennya juga akan berjalan dengan konsisten setiap hari Rabu jam 7 malam. Dan juga teman-teman yang mungkin mau request DJ Fantasi untuk tim kesayangan kalian juga bisa komen juga di bawah ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan see you di next video teman-teman. Bye.